Ya oke sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ublok-Ublok TV Info. Semangat pagi dan tentunya semua sehat selalu. Nah teman-teman, kita melihat bahwa ya mengapa pioner ya itu tidak bisa memperdagangkan pi yang ditambang di bursa saat ini. Nah, jadi banyak sekali bursa market itu yang selalu ya mungkin mencoba-coba ya untuk kalau bahasa mudahnya itu mengiming-iming lah gitu ya, atau mengiming-imingi para pioner agar memberikan koinnya ya, ataupun memasukkan koinnya ke bursa dan pasar dengan iming-iming angka sebelum mainnet terbuka. Nah jadi teman-teman, nilai token sangat memikat sehingga para perintis ingin segera mengkonversi ya Pi yang ditambang untuk mata uang fiat. Jadi jangan terburu-buru sebelum ada langkah yang jelas dari core team. Daftar koin adalah langkah bijak setidaknya untuk meyakinkan para perintis bahwa 3 tahun mereka habiskan untuk mengklik itu sangat lama ya, sangat menjenuh ya, dan kemudian supaya tidak sia-sia maka jangan lakukan hal-hal yang melanggar ya, ataupun yang belum ditentukan oleh core team untuk aktivitas yang terlarang. Nah, kemudian juga jaringan Pi saat ini berfungsi di mainnet tertutup dan platform perdagangan seperti CoinMarketCap, Huobi ya, itu tegas sekali menyarankan untuk tidak melakukan penyetoran atau penarikan koin saat ini. Nah, jadi jelas sekali Pi yang terdaftar tidak ada konektivitas eksternal yang diizinkan kepada siapapun ya. Kemudian ya mungkin harga Picoin yang tercantum hanya mewakili nilai IO ya. Nah, IOU. Nah, seperti itu. Jadi tidak dapat ditransfer ke antar bursa. Nah, ini melihat bahwa ketika para bursa market itu ya melakukan list harga koin Pi pada bursanya, ini seperti pinangan yang diabaikan, atau artinya keinginan ya yang tidak diperdulikan oleh core team. Jadi meminanglah harga koin masuk ke bursanya dengan harga yang ya mungkin menurut kita bagus, menurut mereka juga bagus, tetapi memang core team menolak pinangan tersebut atau menolak iming-iming tersebut ya. Nah, exchanger yang melakukan perdagangan ini ya terjadi pada koin yang masih terdaftar itu tidak diperbolehkan, dan ya dalam rangka membentuk utility market bursa Ficoin ya, itu jadi diistilahkan sebagai inden lah gitu, inden ya, inden atau apa namanya, mencarilah gitu yang terbaik gitu artinya ya, karena barangnya tidak ada gitu. Nah, apapun hasil dari tradingnya ketika di inden ya itu disimpan dan dikunci dulu menunggu open mainnet. Jadi koin kita masukkan ke dalam bursa, kemudian ditradingkan. Nah, nanti ketika memang naik, nah harganya disamakan dengan waktu open mainnet. Nah, seperti itu. Tetapi itu tidak dibolehkan, itu nanti bisa kena ban ya, karena memang belum diizinkan oleh core team. Sebetulnya bagus ya kalau memang kita merasa hari ini koinnya masih ada di wallet, kemudian kita bisa transfer dan nanti bisa menghasilkan ketika saat open mainnet memang besar, ditradingkan naik ya, sebenarnya kita untung, tetapi memang belum diperbolehkan. Jadi kenapa ya? Nah, ini karena memang ya mau dibuat untuk utilitasnya ke market bursa Picoin dulu. Jadi di exchanger Picoin dulu, dan kemudian di saat open mainnet ya artinya nanti tidak kaget lagi para trader ya kan itu. Nah, dari bahasa ini sudah kita lihat bahwa supaya tidak kaget lagi, takutnya nanti begitu kita masukkan koin di bursa tiba-tiba harganya tinggi mereka kaget. Jadi kalau sudah open mainnet dan mereka tidak kaget, suka tidak suka mereka inden dan lain sebagainya atau membeli, itu sudah urusan trader. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga nilai koin Pi yang tentunya sangat fantastik itu nanti ya. Jadi kan menjadi bagus dia, meroket ya. Kemudian Gutumun ya, dan kemudian para trader itu memang sudah menyediakan sesuatu untuk mengambil koin Pi dengan harga yang sudah ditentukan.
Nah, kemudian satu hal yang perlu diperhatikan dalam sistem Finerok ini yang menyangkut bursa exchanger ini ya teman-teman, itu bahwa Finerok tidak akan bergerak ke exchanger manapun ya sebelum core team itu memberikan arahan ya, menaruh koinnya dan kemudian di exchangernya sendiri, dan kemudian membuka market atas kemauan sendiri, dan kemudian menimbang lah trennya ya, menggunakan koin di utility market konvensionalnya. Itu semua nanti akan keputusan dari core team sendiri gitu. Dan ya begitu, artinya pioner ya, pioner sendiri yang akan membawa Picoin ke market bursa exchanger, bukan core team ya. Jadi konsep seperti ini adalah konsep manajemen politik ekonomi market utility konvensional. Nah, jadi bukan core team yang menaruh Picoin exchanger, tapi pioner nanti yang membawa, karena kita yang berkeinginan untuk mentransfer koin kita di exchanger. Nah, kalau misalnya enggak ya peer to peer, atau kemudian kita tukar dengan orang lain. Nah, jadi ini teman-teman, seperti apa yang pernah dikatakan oleh CEO Indodax ya, yang kemudian diwawancari, kalau komunitasnya besar kan, kemudian bagus, kompak, komplit, dan lain-lain gitu-gitulah teman-teman, itu artinya Indodax pun akan memburu Picoin. Nah, karena akan ada pasar yang besar tentunya seperti itu. Nah, jadi Picoin itu di mata para trader dan exchanger bagaikan gadis cantik yang aduhai, menawan ya, berdarah biru, baru seumur jagung tapi sudah banyak yang meminang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pinangan itu ditolak karena cantik kali ya, cantik kali Picoin ini. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman ya semuanya ini luar biasa tentunya, dan Anda sehat selalu. Mudah-mudahan kita sukses di masa yang akan datang, dan ya mungkin tahun ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali dan salam sehat.